Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur bahwa pada hari ini kita kembali dapat berjumpa, kita kembali dapat beribadah di rumah kita masing-masing. 2 hari lalu kita baru saja beribadah bersama-sama di rumah masing-masing karena kita memperingati akan Hari Raya Jumat Agung. Di hari raya tersebut kita memperingati kematian akan Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia menanggung seluruh dosa kita. Dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung semua hal yang mengikat akan hidup kita. Dan kemudian 2 hari lalu kita peringati bagaimana Yesus mati dan kemudian Dia dikuburkan. Dan menurut firman Allah dikatakan 3 hari sesudah Yesus mati, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan inilah hari ketiga di mana kita merayakan Paskah bersama-sama. Di hari raya Paskah ini Yesus bangkit mengalahkan kematian. Yesus bangkit meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala pelanggaran dan meninggalkan segala sakit penyakit kita di dalam kubur, dan Dia bangkit dengan tubuh yang baru dan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian, atas alam maut dan atas apapun. Dan oleh sebab Yesus telah mati dan bangkit dan kita percaya akan hal tersebut, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, mungkin ada yang bertanya kepada kita, mengapa sih Yesus kok harus mati di kayu salib? Mengapa Yesus tidak mengampuni dosa begitu saja? Saudara, tahukah Anda waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sebenarnya pada saat itu memberikan diri mereka untuk berada di bawah kontrol daripada kuasa kegelapan. Dosa tersebut menghancurkan akan cara hidup manusia, cara berpikir manusia, cara manusia bertindak. Keinginan manusia itu dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan, keinginan manusia itu adalah selalu untuk berbuat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan yang terjadi kepada manusia pada saat manusia hidup di bawah dosa. Nah saudara, manusia menyadari bahwa Allah mengasihi mereka, Allah mencintai mereka. Manusia menyadari bahwa mereka perlu untuk terkonek kembali kepada Allah. Dan kemudian kalau kita baca di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, sejak zaman Nuh sampai dengan kemudian zaman daripada Yakub, ya kita akan melihat banyak cerita pengorbanan yang terjadi. Ya sebenarnya bukan cuma sejak zaman Nuh, tetapi sejak zaman daripada Kain dan Habel pun sudah ada cerita pengorbanan. Nah, cerita-cerita pengorbanan di dalam kitab Kejadian ini adalah cerita di mana manusia pada saat itu melakukan pengorbanan itu karena mereka mau melakukan ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka mau untuk terkonek, terhubung kembali kepada Tuhan. Nah, inilah cara mereka untuk mereka bisa terkonek kepada Tuhan, untuk mereka bisa terhubung kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban tersebut supaya Allah bisa mengampuni mereka dan mereka bisa mempersembahkan akan doa-doa mereka kepada Tuhan. Nah saudara, waktu kita masuk ke dalam kitab Keluaran, kita akan membaca bahwa waktu Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada Musa dan orang Israel, di saat itu Allah mewajibkan, sekali lagi saya katakan Allah mewajibkan untuk orang Israel tiap kali mereka mau meminta pengampunan dosa, tiap kali mereka beribadah kepada Allah, setiap kali mereka mempersembahkan korban syukur kepada Allah, maka mereka harus membawa sebuah korban kepada Allah. Mereka harus membawa seekor binatang dan kemudian binatang tersebut harus disembelih, darahnya harus tertumpah ke bumi ini.
Nah saudara, dari perjanjian lama tersebut, mulai dari kitab Keluaran, kalau kita baca sampai kitab Meleaki, kita akan menemukan di mana bahwa orang-orang Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka bisa diampuni dosanya. Setiap tahun imam besar atau imam daripada orang Israel akan masuk ke dalam bait Tuhan, bait Allah yang terdiri dari pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan setiap tahun imam akan masuk ke dalam ruang maha kudus tersebut. Dan kemudian di ruang maha kudus tersebut dia akan memohon pengampunan dosa kepada Allah atas bangsa Israel. Nah saudara, waktu dia memohon pengampunan dosa tersebut, di situ juga ada binatang yang disembelih supaya tercurahkan darah, sehingga ada pengampunan dosa yang terjadi kepada bangsa Israel. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini, mengapa harus ada pencurahan darah? Mengapa harus ada pengorbanan daripada binatang tersebut? Saudara, saya meyakini bahwa Tuhan lakukan itu supaya manusia menyadari bahwa konsekuensi dosa itu adalah sangat berat. Konsekuensi dosa itu sangat mahal. Dosa itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sehingga agar dosa tersebut bisa ditebus, itu ditebusnya harus melalui pencurahan darah tersebut. Jadi manusia bisa melihat bahwa dosa itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Harus ada korban yang dipersembahkan supaya pengampunan tersebut terjadi. Itulah mahalnya dosa tersebut. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam dunia ilmu hitam, dunia gelap, kita akan belajar bahwa pada saat mereka naik sampai tingkat ilmu yang tertinggi dan mereka mau untuk mencapai ilmu yang tertinggi, kadang-kadang ada pengorbanan yang harus mereka lakukan, yang mereka harus buat kepada kuasa gelap agar mereka bisa mendapatkan ilmu tersebut. Karena dosa tersebut sangat benar-benar sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Nah saudara, Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus tahu bahwa untuk manusia terus-menerus melakukan pengorbanan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan secara konsisten. Dan saya mempercayai bahwa Yesus sudah tahu bahwa nanti masuk di abad ya, mulai tahun 0 sampai tahun sekarang ini, mulai yang Yesus datang tersebut, Yesus sudah perkirakan bahwa dunia akan semakin modern dan orang mungkin ya sudah mempunyai cara hidup yang modern. Dan saudara, Yesus mati di atas kayu salib itu supaya manusia sejak zaman Yesus itu tidak perlu lagi untuk mempersembahkan akan korban akan darah tersebut. Karena Yesus sendiri yang sebagai Allah sudah membayar akan korban tersebut. Yesus sendiri yang sebagai Tuhan, dia yang mati di atas kayu salib, dan kemudian dia yang memberikan pengorbanan tersebut, darahnya dicurahkan. Supaya kalau dulu untuk manusia bisa diampuni ada darah yang tercurah, kali ini Allah sendiri yang mencurahkan darahnya agar kita umat yang berdosa tidak lagi menjadi umat yang berdosa, karena lewat darah Yesus maka kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, itulah kebaikan Tuhan buat kita semua, bahwa lewat kematiannya maka kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, setelah Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab menceritakan bagaimana Yesus bangkit. Dan saudara, ya Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, dan dari tahun ke tahun kita memperingati akan kebangkitannya. Nah secara khusus di tahun ini kita mempelajari bersama-sama agar kita menjadi orang-orang Kristen yang menghargai akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Menghargai dalam pengertian apa? Menghargai dalam bentuk hidup kita ini sepadan dengan apa yang Kristus inginkan pada saat dia mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit.
Karena saudara, untuk Yesus mati di atas kayu salib itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena firman Tuhan mencatat pada saat Yesus ada di atas kayu salib, Allah Bapa membuang mukanya daripada dia karena tidak tahan dengan dosa yang Yesus harus tanggung. Dan itu adalah pengorbanan terbesar yang Yesus lakukan. Nah, karena kematian yang Yesus lalui tersebut bukanlah kematian yang bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak setiap daripada kita agar mari kita jadi orang Kristen yang menghargai pengorbanan Yesus tersebut. Dan saya mengajak kita di hari raya Paskah ini kembali untuk kita belajar apa sih yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan untuk kita bisa menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita akan lihat bersama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-3, kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar di dalam firman Tuhan ini bagaimana saudara pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian kita dibaptis, di situ firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya kita meninggalkan akan manusia lama kita dan kemudian kita keluar dari air dengan mengenakan jubah baru kita, manusia baru kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat Paskah ini saya kembali mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita bukanlah lagi manusia lama. Anda dan saya adalah manusia baru. Apa arti daripada manusia baru? Bapak Ibu Saudara, arti daripada manusia baru adalah kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan daripada dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah daripada kuasa kegelapan. Tetapi saat ini kita hidup di bawah hukum-hukum Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dunia ini saudara, saat ini kita melihat bagaimana dunia ini sudah begitu maju. Tetapi ada juga bagian-bagian daripada dunia ini yang masih sangat tertinggal di daerah-daerah tertentu. Dan di daerah-daerah tertentu yang masih sangat tertinggal tersebut, kalau kita masuk ke daerah-daerah tersebut, kita akan menemukan bagaimana kemiskinan menguasai mereka, di mana kebodohan menguasai mereka. Kita melihat bagaimana mereka diikat oleh adat istiadat mereka. Mereka diikat oleh kepercayaan yang seperti dongeng yang tidak masuk di akal. Dan mereka masih diikat dengan perdukunan dan perdukunan buat orang-orang yang tinggal di daerah tertinggal tersebut, kalau mereka sekali lagi belum percaya Tuhan. Nah saudara, di daerah-daerah yang tertinggal ini, itulah cara dosa, cara iblis mengikat akan daerah-daerah tersebut. Tetapi kalau kita melihat di daerah-daerah yang modern, bukan berarti daerah-daerah yang modern tersebut tidak ada dosanya. Daerah yang modern tersebut juga banyak sekali juga dosanya. Tetapi cara iblis beroperasi dengan cara yang berbeda. Di daerah-daerah yang modern ini, manusia dipenuhi dengan pemikiran bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Anda bisa sehat karena Anda sendiri jaga kesehatan Anda. Kalau Anda sakit, Anda bisa sembuh karena ada dokter, karena ada rumah sakit, karena ada fasilitas kesehatan.
Dan mereka dipenuhi dengan kepercayaan-kepercayaan yang mereka bisa berpikir dengan logika mereka sendiri. Ini terjadi di daerah-daerah yang modern tersebut. Dan ada juga di daerah-daerah modern tertentu di mana mereka dipenuhi dengan faham-faham yang dimana faham-faham tersebut membinasakan akan kehidupan mereka. Mereka masih percaya akan yang namanya kekerasan. Mereka masih percaya bahwa untuk mereka bisa tetap menjadi bangsa yang kuat, maka mereka harus melakukan akan peperangan dan lain hal sebagainya, saudara. Nah, saudara, inilah yang dosa lakukan terhadap dunia ini. Dan pada saat kita masih hidup di dalam manusia lama kita, maka kita masih dikuasai oleh dosa ini, oleh kuasa kegelapan ini, oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan keinginan untuk dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan keinginan untuk cepat kaya dan lain hal sebagainya. Itulah sebabnya mengapa orang jatuh ke dalam perjudian, jatuh kepada seks bebas, jatuh kepada narkoba, karena dosa yang menguasai orang-orang tersebut. Nah, saudara, pada saat kita menjadi orang percaya, orang Kristen lahir baru, maka kehidupan lama tersebut kita tinggalkan. Kehidupan lama tersebut tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, dan kita sudah dibebaskan dari segala hal tersebut. Nah, saudara, mengapa Tuhan mau sampaikan ini kepada kita? Well, Tuhan mau agar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mempraktekkan akan firman Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengenakan akan jubah baru kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita lewat Paskah ini, kita semakin bersinar. Kita semakin mempraktekkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja, bukan hanya sekedar kita memberikan persembahan, bukan hanya sekedar kita membaca Alkitab 1 kali dalam 1 minggu, bukan cuma sekedar itu. Tetapi Tuhan mau mengingatkan, aku ini udah mati dengan harga yang begitu mahal. Aku curahkan seluruh darahku supaya kamu bisa ditebus. Dan aku mau, Yesus mau, ini perkataan Yesus maksudnya. Yesus mau bahwa lewat Paskah ini kembali kita diingatkan supaya kita tetap hidup dengan jubah manusia baru kita. Kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Mengapa Tuhan mau ingatkan ini? Ya, mungkin ada orang-orang percaya yang di dalam kehidupan mereka, ada sih sebagian firman Tuhan yang mereka lakukan, tetapi ada sebagian firman Tuhan yang mungkin mereka abaikan. Ya, mungkin ada manusia, mungkin Anda nggak buat dosa, tetapi mungkin saat ini Anda hidup di dalam ketakutan, Anda hidup di dalam kekhawatiran, atau mungkin saat ini Anda pikirannya ini penuh dengan apa yang akan terjadi kira-kira minggu depan, apa yang terjadi kira-kira dengan bulan depan, dan akhirnya membuat Anda sakit, akhirnya membuat Anda gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anda bukannya mencari Tuhan pada saat situasi seperti ini, Anda malah lebih tertarik untuk membaca berita-berita yang melemahkan akan iman Anda. Nah, saudara, di hari raya Paskah Tuhan mau ingatkan, saya percaya bahwa bukan hanya dosa-dosa besar yang membuat Anda jatuh, tetapi dosa-dosa kecil juga itu bisa membuat iman kita lemah. Saudara, virus corona itu nggak kelihatan kecil, tetapi bisa membuat orang-orang tewas dalam jangka sekian waktu. Nah, demikian juga, saudara, mungkin buat kita bahwa kita tidak membunuh, kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang, tetapi kalau dalam diri kita tidak mengenakan jubah baru kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang imannya masih mudah untuk digonjangkan atau masih mudah untuk digoyahkan. Dan di hari raya Paskah ini Tuhan mau mengingatkan, ayo kenakan jubah baru kita. Mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya sepenuhnya 100% sama Tuhan, hidup menurut cara hidup daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama yang Tuhan mau ingatkan
di hari raya Paskah ini. Yang kedua, poin yang kedua, saya akan membacakan ayat mulai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 dari kitab Roma pasal yang ke-6. Di situ dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, dan satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Nah, di ayat 13 ini ada 2 poin yang kita akan pelajari bersama-sama. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, poin yang kedua yang Tuhan mau untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita adalah seperti ini. Bagaimana lewat hidup kita, anggota tubuh kita ini tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, dan kemudian hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah. Apakah bisa sebagai orang percaya kita menggunakan akan tubuh kita untuk hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Allah? Sangat bisa jawabannya. Kalau zaman dahulu, orang biasanya menggunakan mulut mereka untuk bergosip ria, untuk menceritakan hal-hal yang belum tentu benar. Dan ada kalanya kita menjadi penyambung lidah, ya, menjadi pembawa berita untuk hal-hal yang pokoknya ya justru akan menjadi gosip atau membuat kekacauan. Nah, mungkin saat ini juga masih ada orang-orang yang suka telepon dan kemudian menceritakan akan kehidupan orang lain, dan kemudian mereka menceritakan cerita-cerita yang belum tentu benar. Yang pokoknya cerita-cerita tersebut adalah cerita-cerita yang fitnah, cerita-cerita yang gosip. Nah, di zaman sekarang mulut masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Ada orang-orang yang seperti itu, menggunakan mulut mereka untuk hal-hal yang tidak benar, cerita gosip tersebut. Ya, termasuk telinga mereka juga mau dengerin gosip, mau dengerin benar gak sih ceritanya, benar gak sih cerita tersebut. Telinga kita tanpa disadari digunakan untuk hal-hal yang lalim, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, tapi di zaman sekarang bukan cuma telinga dan mulut yang digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Saat ini kita hidup di zaman di mana jempol kita juga itu bisa menjadi jempol-jempol yang lalim. Ya, kita men-share berita-berita yang mengandung hoax, berita-berita yang tidak benar, dan bukan cuma tidak benar tetapi berita-berita yang mungkin tidak bermanfaat. Atau mungkin jari-jari kita dipakai untuk mencari akan situs-situs yang gak benar, dan mata kita dipakai untuk melihat hal-hal yang gak benar. Saat ini kita hidup di zaman yang seperti saya sebutkan, bahwa di zaman di mana teknologi begitu bebas, kita bisa melihat segala macam hal yang dulu tidak semua orang bisa melihatnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu udah mengingatkan kita, jangan menyerahkan tubuhmu untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah kita bisa melakukannya? Sangat bisa, Bapak Ibu Saudara. Saat ini di seluruh dunia, saudara, orang-orang lebih banyak yang tinggal di rumah. Kenapa tinggal di rumah? Karena mereka menghindar untuk tidak terkena penyakit COVID-19 ini. Dan kalau mereka keluar,
Kita bisa melihat hampir di seluruh dunia orang-orang pakai masker. Mereka menjaga supaya mereka tidak terkena virus ini. Nah saudara ya, kalau Anda berada di tempat umum dan Anda batuk seperti itu, oh saudara, orang-orang bisa kabur dari Anda, ketakutan dari Anda. Mengapa mereka begitu? Karena mereka menjaga diri mereka supaya mereka tidak terkena akan virus tersebut. Nah, memang sih dengan kejadian ini dunia saat ini berada di dalam keadaan yang berbeda. Ya, kita jadi sulit untuk pergi kemana-mana, kita jadi sulit untuk bertemu dengan orang-orang, bekerja pun kita dibatasi, dan kita juga perlu berdoa supaya orang-orang yang hari-hari ini di PHK, ya, mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan yang baru. Kita berdoa supaya situasi ini cepat selesai. Tapi yang saya mau berikan contoh ini kepada Anda adalah seperti ini. Kalau orang berupaya sedemikian kerasnya untuk mereka terhindar dari penyakit ini, saya mempercayai bahwa kita sebagai orang percaya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap roh kita, maka kita akan juga berupaya bagaimana caranya agar tubuh kita ini tidak diserahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara, berapa banyak daripada kita yang ada kalanya kita melihat orang mencurangi kita dan kemudian kita simpan di dalam pikiran kita. Waktu sudah berlalu selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tetapi tanpa disadari kita tetap merekam di dalam pikiran kita perbuatan jahat daripada orang yang kita mungkin pernah bersahabat atau pernah berteman. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat orang tersebut minta ampun sama Tuhan atas segala dosanya, Tuhan sudah mengampuni dosanya. Tetapi sementara sebagian orang, mereka tetap merekam akan kejadian tersebut dan mereka tetap tidak mau mengampuni akan orang tersebut. Tanpa disadari oleh orang tersebut, dia sudah menggunakan pikirannya menjadi senjata kelaliman, menjadi sesuatu yang tidak berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Di hari raya Paskah ini Tuhan mau ingatkan kita, hati-hati dengan hidup kita ini. Kalau Anda mampu untuk menjaga tubuh Anda dari virus COVID-19 ini, mari kita juga jaga tubuh kita daripada segala hal-hal yang membuat diri kita menjadi hancur atau menjadi berdosa. Poin yang berikutnya. Nah, poin ini merupakan kebalikan daripada poin yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, sekali lagi, serahkanlah tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa tubuh kita ini antara dua. Antara dipakai untuk senjata kelaliman atau dipakai untuk senjata kebenaran. Gak bisa netral. Karena di dunia ini kita pun tidak bisa netral. Antara kita menjadi orang benar atau kita tidak menjadi orang benar. Nah demikian juga tubuh kita ini, sebagai orang percaya, saya percaya harus diserahkan menjadi senjata kebenaran. Nah, apa maksudnya senjata kebenaran? Saudara, kita belajar di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan mau supaya hidup kita ini penuh dengan buah, menghasilkan buah, mempunyai buah roh, menghasilkan sesuatu. Kita berada di dunia ini karena ada tujuan Tuhan yang begitu mulia. Nah, kalau dikatakan bahwa tubuh kita ini harus diserahkan menjadi senjata kebenaran, maksudnya adalah ini. Kalau saat ini di dunia ini ada begitu banyak berita yang menyeramkan, ada begitu banyak berita yang disebarkan, berita-berita yang membuat orang resah, orang takut.
Sebagai orang-orang percaya, marilah kita menjadi orang-orang yang memberikan berita-berita yang penuh dengan kedamaian, memberikan berita-berita yang meneduhkan suasana. Selain itu saudara, sebagai orang percaya juga kita harus tahu kalau dunia ini penuh dengan kemarahan, dunia ini penuh dengan hatred, penuh dengan kebencian. Sebagai orang percaya kita harus memenuhi dunia ini dengan kasih, dengan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memenuhi dunia ini dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang meneduhkan. Itu yang dimaksudkan dengan senjata kebenaran. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang berkata, saya netral aja deh, saya diam aja. Nggak bisa seperti itu saudara. Karena Tuhan mau kita untuk menjadi terang. Nah, selain perkataan saudara, demikian juga dengan perbuatan kita, tindakan kita. Kalau tadi saya katakan ya, dengan jempol, orang-orang dengan jempolnya menyebarkan berita-berita hoax. Dan saudara, kita sebagai orang-orang benar, kita seharusnya dengan media sosial yang kita punyai, dengan jempol kita ini, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita beritakan akan firman Tuhan, share ayat firman Tuhan, kita share kesaksian-kesaksian, kita bagikan akan hal-hal yang bisa membuat orang bersuka cita, bersemangat di dalam kehidupan mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, ini yang dimaksudkan dengan kita menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Demikian juga pikiran kita mulai dipenuhi oleh firman-Nya, hati kita mulai dipenuhi oleh firman-Nya. Dan dengan kita dipenuhi oleh firman-Nya, maka tindakan-tindakan kita juga akan menjadi selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita tonton, kita tidak akan nonton lagi hal-hal yang sembarangan, tetapi sebaliknya kita akan menonton, membaca hal-hal yang baik untuk kehidupan kita semua. Saudaraku, di hari raya Paskah ini tadi di awal daripada khotbah saya itu sudah sampaikan bahwa Yesus itu sudah membayar harganya, dan harganya sangat mahal. Dia curahkan darahnya untuk Anda dan saya, supaya kita yang berdosa itu bisa ditebus. Kita yang penuh dengan kejahatan itu bisa diampuni dengan penyaliban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya meyakini bahwa Tuhan menginginkan hari raya Paskah ini kita kembali merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar hidup baru di hadapan Tuhan? Ya, manusia kita baru, tapi mungkin ada kalanya kita masih up and down, naik dan turun. Ada kalanya mungkin kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dan keinginan Tuhan. Atau mungkin Anda pasif, Anda tidak menggunakan hidup Anda ini untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kamu sudah mengenakan manusia baru, dan mari serahkan tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran, supaya semakin banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami berterima kasih untuk hari ini. Di hari raya Paskah ini, ajar kami untuk belajar Tuhan Yesus, untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Ingatkan kami ya Tuhan Yesus, bahwa kami adalah manusia baru, kami bukan manusia lama lagi. Dan biarlah ya Tuhan, kami tidak hidup berdasarkan kemauan daging kami, tapi kami hidup berdasarkan kemauan Tuhan. Dan berdoa saat ini ya Tuhan, biar seluruh tubuh kami dipakai ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Tubuh kami dipakai sebagai senjata kebenaran, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.